Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 2 November 2022. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini sekali lagi kami boleh membuka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sungguh boleh berbicara di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk siap dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 11 hingga 27. LAI memberikan judul perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan pada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini, keluarga damai. Keluarga damai, bacaan kita hari ini berbicara tentang tanggung jawab 3 orang hamba akan mina yang diberikan oleh tuannya. Kisahnya bermula dari saat tuannya ini pergi untuk memperoleh gelar raja. Tuan ini memberikan kepada hambanya 10 mina. Harapannya adalah mereka dapat menggunakan uang itu untuk suatu usaha, sehingga pada saatnya dia bisa memperoleh lebih. Dan ketika sang tuan kembali ke rumahnya dengan gelar raja di pundaknya, hal pertama yang dibuatnya, yang dilakukan oleh tuan ini adalah dia memanggil para hamba yang sudah diberikan tanggung jawab atas mina yang dia berikan dan meminta pertanggungjawaban mereka. Hamba yang pertama menghasilkan 10 mina, hamba yang kedua menghasilkan 5 mina, dan hamba yang ketiga tidak menghasilkan apa-apa. Mina yang diberikan padanya disimpan dalam sapu tangan dan dikembalikan begitu saja kepada tuannya. Keluarga damai, perumpamaan di atas jika diartikan di dalam tafsiran yang lebih luas bisa diuraikan sebagai berikut. Tuhan identik dengan Allah, hamba identik dengan manusia, dan mina adalah karunia yang sudah Allah berikan kepada manusia.
Perumpamaan uang mina ini menggambarkan bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang telah diselamatkan, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita dengan setia. Setiap kita pasti diberikan sebuah karunia, meskipun itu hanya satu ataupun banyak, tapi setiap kita dikaruniakan oleh Tuhan sebuah karunia untuk dapat melayani Dia. Masing-masing kita telah dikaruniai dengan begitu banyak hal, entah itu melalui waktu, melalui tenaga, melalui kesempatan, melalui talenta, dan perlengkapan untuk hidup bagi Tuhan melalui berbagai macam tindakan yang dapat kita lakukan, dari berbagai macam pelayanan yang kita bisa persembahkan sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang diberi anugerah, namun Allah tidak pernah memberi suatu ukuran sampai mana orang harus mengembangkan karunia-Nya. Allah berkehendak, Allah berkeinginan agar kita anak-anaknya tidak tinggal diam begitu saja dan membiarkan karunia itu seperti saat Allah menganugerahkan dan akhirnya karunia itu sia-sia atau bahkan tidak berguna di dalam kehidupan kita. Allah ingin agar karunia itu dikembangkan lebih jauh. Tanggung jawab dan kesetiaan terhadap karunia itu pada akhirnya menjadi standar dari tanggung jawab yang akan diberikan lagi kepada kita, anak-anaknya. Upah kita bukanlah suatu pemberian, tetapi sebuah tugas baru yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu firman Tuhan berkata, kepada mereka yang mengembangkan minahnya akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang setia dalam perkara yang kecil, mereka akan dikaruniakan perkara yang lebih besar. Mereka yang mengembangkan dengan baik karunia yang Allah berikan, kepadanya akan diberikan juga tanggung jawab yang lebih besar. Mereka yang kurang bertekun dan menghasilkan lebih sedikit, kepada mereka akan juga diberikan tugas dan tanggung jawab, namun dengan skala yang lebih kecil. Sedangkan bagi mereka yang tidak melakukan apa-apa, karunia itu akan diambil dari mereka dan diberikan pada orang lain yang mau berusaha dengan setia dan bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang berlimpah. Keluarga damai secara sederhana, perumpamaan ini menegaskan sikap Allah akan pahala dan kesukaan yang akan manusia peroleh saat kerajaan Allah ditegakkan. Apa yang akan diterima orang percaya dalam kerajaan Allah di masa yang akan datang tergantung pada apa yang mereka miliki saat ini. Kedudukan dan warisan di surga akan sebanding dengan pengabdian mereka sekarang ini kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Keluarga damai, Allah sudah memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Namun Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia mau agar apa yang sudah ada di dalam hidup kita selalu disyukuri dan kembangkan. Cara-cara sederhana untuk selalu mensyukuri dan mengembangkan karunia itu adalah dengan kita tetap setia. Kita tetap bertekun di dalam mengerjakan ataupun mengembangkan karunia yang Tuhan anugerahkan. Kita dapat melakukannya di dalam keseharian kita, melalui doa-doa, melalui sikap dan perbuatan kita. Kita menunjukkan kualitas hidup orang Kristiani, anak-anak Tuhan di tengah dunia masa kini. Kita mau menjadi orang-orang yang sungguh mengulurkan tangan bagi saudara-saudari kita, semua orang sekitar kita yang sungguh membutuhkan pertolongan. Dan marilah kita menggunakan bakat-bakat yang kita miliki untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mensyukuri setiap talenta yang Tuhan berikan dan mengembangkan talenta itu di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa sudah begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, termasuk setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah kami pun tidak menjadi anak-anak Tuhan yang berpangku tangan begitu saja terhadap setiap talenta yang Tuhan berikan, tapi kami boleh mengembangkan dan kami boleh mensyukuri talenta itu dengan kami boleh mempergunakan talenta itu kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan ajari kami untuk kami sungguh boleh menyadari setiap anugerah-anugerah itu dan kami juga boleh mengembalikannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.